Setelah kita tadi mungkin berbicara tentang bagaimana step by step Kiai Sahal dalam mengembangkan ekonomi pesantren, mengembangkan ekonomi masyarakat. Tadi juga jenengan sudah memaparkan tentang siapa saja tokoh atau pihak yang dilibatkan oleh Kiai Sahal dan bagaimana Kiai Sahal menyeleksi orang-orang itu dengan melihat kompetensi bukan dengan kedekatan. Lantas apakah dari sini bisa kita simpulkan bahwa kunci keberhasilan dari Kiai Sahal untuk membangun ekonomi yang sampai sebesar ada dua bank dan lain sebagainya ini salah satunya adalah ketelatenan itu, Pak? Atau bahasa lainnya mungkin istiqomah, Pak? Iya, bisa dikatakan demikian, tapi kalau di dalam pengembangan masyarakat, termasuk juga salah satu ekonomi, itu yang saya pahami itu yang dilakukan Kiai Sahal itu dimulai dari Anda tahu masalah Anda sendiri. Soalnya ada cukup banyak orang yang tidak tahu masalahnya. Dan untuk tahu masalahnya itu kadang-kadang perlu dipancing, perlu ditunjukkan gitu loh. Perlu ditunjukkan gitu loh. Bahwa itu masalah. Mereka punya masalah tapi tidak sadar bahwa itu adalah masalah. Mereka punya potensi tapi tidak sadar bahwa itu adalah potensi. Mereka punya potensi tapi mereka tidak bisa melihat bahwa itu adalah potensi. Ini saya kira menjadi dasar kuat dari ini. Kenapa kemudian santri-santrinya itu umumnya yang berinteraksi dengan Kiai Sahal ya? Itu umumnya menjadi santri-santri karena cara berpikirnya begitu gitu. Iya ya, ini saya punya ini. Kemampuan saya di sini, di sekitar kita ada ini. Kalau saya tidak bisa, siapa yang bisa ini? Kan terus begitu, blok. Kita akan nonsen loh ngomong soal pengembangan masyarakat, soal pengembangan ekonomi. Kalau dia sendiri tidak tahu masalahnya, tidak tahu potensinya itu. Kenapa kemudian RSI jadi Harta Emas jadi, pertanian jadi, percetakan jadi? Karena tahu masalahnya. Tidak mungkin pesantren itu mau menerima usaha percetakan kalau dia tidak tahu masalahnya, tidak tahu dengan dalam bahasa kalian, mungkin dalam bahasa orang feasibility study ya, FS. Ya, dalam kehidupan keseharian, termasuk di dalam hal-hal mikro ya, kecil-kecil itu, Kiai Sahal itu mencontohkan dan mengajarkan kepada kita. Oh, tidak jarang Kiai Sahal memberikan perintah detail, jarang. Hampir tidak pernah. Kalau salah pun ya hanya ditunjukkan. Salah tanpa kemudian. Mungkin saya pernah bercerita soal tulisan ya. Itu ada pertanyaan soal perceraian. Itu ada kata-kata yang kalimat yang sebenarnya ya cukup bagi saya waktu itu ya, itu jelas. Tapi juga bagi Kiai Sahal itu ini tidak jelas ini. Itu ditulisan cuma ada memo bainal fasqi wat tolak farkun. Balekno itu tulisan. Bainal fasqi wat tolak farkun. Balekno. Kemudian waktu itu ada pertanyaan soal pakaian ngepas sih pakaian ketat. Itu waktu itu saya nulis bahwa dalam pengantar kan kadang-kadang untuk menjawab saya ada pengantarnya. Pakaian ketat sedang ngetren. Itu cuman dikasih memo kata ngetren tidak baku. Terus kan kita jadi nyari, iya ya. Nah, dalam bahasa Indonesia enggak ada awalan itu enggak ada. Akhirnya gimana supaya kita menyampaikan maksud tanpa menggunakan dengan cara ini? Sedang menjadi tren, baru didiamkan. Jarang ada. Kalau sekarang kan kadang-kadang perintah detail. Kalau udah detail tanya lagi. Nah, itu saya kira yang menjadi basis. Nah, orang-orang yang di sekeliling kalian, kamu lihat orang-orang yang punya relasi dengan Kiai Sahal itu rata-rata orangnya mandiri. Gak nyagerno gitu loh. Kenapa? Karena disantoi cara berpikirnya begitu, cara perilakunya begitu. Kalau ini ndak bisa, ya ini. Kalau ini ndak bisa, ya ini. Plan. Kiai Sahal itu jenis orang yang ndak pernah berhenti. Maksudnya ndak pernah berhenti itu
Kalaupun berhenti, itu sementara berhenti. Kalau ada kesempatan lain, jalan lagi. Saya sering mengilustrasinya kayak air. Air itu kalau sedang tertutup, dia diam memang tidak bergerak, tapi kan bukan berarti dia diam. Begitu ada celah bocor sedikit, ngerembes dia. Kan gitu kan. Nah, semangat kayak gitu. Jadi menurut saya kok keberhasilan Kiai Sahal dalam pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat itu adalah keberhasilan pertama adalah keberhasilan membangun mindset entrepreneur. Membangun mindset kemandirian, membangun mindset kamu tahu terhadap masalahmu sendiri. Dan kamu dengan apa yang sudah dibebankan sebagai bentuk rasa syukur dari anugerah yang ada pada Gusti Allah, bagaimana kamu memaksimalkan itu? Berarti tidak cukup sekedar jalan seadanya, asal istiqomah itu tidak. Ya kalau tidak seadanya, cukup. kemudian seadanya, kemudian hanya memberikan pengetahuan, itu sih kayak tutorial. Kiai Salim sebenarnya bukan tutorial beliau. Beliau itu ya apa namanya gandeng gitu loh, gandeng. Beliau sebenarnya tahu kalau ada orang tahu masalahnya orang, tapi tidak mau mengatakan kamu itu masalahnya begini itu loh. Itu tidak mau. Maunya ya kamu itu tahu masalahmu sendiri. Ya misalnya ini musim hujan nih, ada masalah enggak? Alhamdulillah, betul nonton. Lah iku nek ana udane rada banter piye? Banjir. Lah niku masalahnya banjir. Kayak mau muni orang masalah. Ya kadang-kadang begitu kan. Dan itu cukup banyak di masyarakat kita ya. Jadi kalau orang itu mindsetnya sudah terbuka ya, sudah terbuka. Dan Kiai Sahal juga tahu betul man arafa nafsahu, man arafa rabbah, man arafa nafsah, arafa rabbah. Pada akhirnya memang dimulai dari situ. Wow, soal teori itu kan luaran ya, luaran. Tapi mindset itu saya kira yang sangat penting. Dan keberhasilan Kiai Sahal itu menurut saya justru di situ. Makanya orangnya kemudian bisa bergerak dan tidak mudah putus asa. Begini tidak ada ya. Soalnya kita keyakinannya tidak ada sesuatu yang tertutup total. Pasti ada opsi. Kalau ini meleset berarti ini meleset ini. Kalau enggak ya berarti belum waktunya, gitu aja kan. Makanya ketika gagal pun enggak putus asa. Dan mereka menikmati proses itu. Dari tadi kan ketika jenengan bilang iya Mbak Sahal itu orang yang mengetahui potensi orang, lalu kemudian semua itu berawal dari bagaimana kita mengetahui masalah kita sendiri dan kita harus menumbuhkan jiwa entrepreneur dan lain sebagainya, kemudian tidak takut gagal dan lain sebagainya. Menarik tadi ada satu statement jenengan yang bahwa Mbak Sahal itu juga mengayomi, dalam artian Mbak Sahal itu mungkin yang saya tangkap itu adalah Mbak Sahal sosok yang tidak hanya memberikan instruksi saja tetapi juga mendampingi di setiap perkembangannya. Apakah benar seperti itu, Pak? Ya kalau langsung saya kira tidak mungkin kan ya langsung. Tetapi ya tadi dipantau lah ya, dipantau tetap iya, dipantau. Dan Kiai Sahal kan sebagai orang yang sudah pengalaman itu sebenarnya kan sudah bisa memperkirakan ya, sudah bisa memperkirakan. Tapi kemudian memang dibiarkan. Kenapa? Karena Kiai Sahal tahu betul kalau orang itu mengalami dia akan belajar sendiri. Kamu ngalami sama diceritakan, penghayatannya beda, Mas. Kamu ngalami sama diceritakan, penghayatannya beda. Kamu pernah gagal sama diceritain kegagalan, itu beda, Mas. Dan Kiai Sahal itu terhadap proses itu lumayan konsen juga. Ya biarin. Mau lah ngerti-ngerti dewe. Nah, kan kayak gitu. Kadang-kadang bagi sebagian orang dikatakan tegel. Oh, tegel ngono. Nah, ya kadang-kadang tegel itu kan pengorbanan. Karena kita tegel itu kan rumangsane tegel itu enak. Tegel kan enggak enak. Anak saya begini, saya tahu anak saya susah. Tegel kan saya enggak enak. Tetapi tegel saya itu justru tidak enak saya itu pengorbanan supaya anak saya tahu apa yang dia rasakan gitu.
Mungkin dalam banyak itu saya kira Kiai Sahal itu pengorbanannya banyak sekali. Termasuk disalahpahami dan sabar di dalam disalahpahami itu kesabaran luar biasa. Sabar murid orang paham-paham itu pengorbanan yang luar biasa. Ya. Disalahpahami bagaimana itu, Pak? Ya misalnya ketika menginisiasi Arta Huda itu kan lumayan banyak. Wong kiai kok ngedek bank, kiai kok nggawe bank. Sementara pada waktu itu jangan bayangkan sekarang ya. Kalau sekarang sih sudah ngekor, sudah banyak yang ikut kan. Tahun 95, 96, 97, tahun 96 lah itu ketika Arta Huda berdiri. Itu kan pandangan mayoritas pesantren, mayoritas kiai kan bank haram, Mas. Tapi beliau tidak peduli di orang-orang pada menghujat, beliau tidak peduli. Sampai orang-orang tersebut kemudian paham. Dan di akhir-akhir kan sekarang pesantren-pesantren kan lumayan banyak yang kemudian membuat badan usaha itu bikin bank. Kan cukup banyak pesantren-pesantren yang sekarang mengikuti tren itu kan. Tapi selain pemantauan dari sisi lahiriah tadi, Pak, dengan tega, dengan tega membiarkan orang untuk berproses agar memahami sendiri, apakah juga ada bimbingan dari segi batiniahnya, Pak? Kalau saya kok yakin betul. Kiai-kiai itu jelas welas sama umatnya, Mas. Apalagi sama santri jelas welas. Itu saya kok yakin betul. Wong beliau juga selalu mengajarkan kepada kita, kalau kamu pengen jadi orang baik, ya kamu harus sayang sama umat Muhammad. Kamu Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Orang yang mengajari untuk cinta kepada umat Muhammad, tidak mungkin dia tidak cinta Muhammad, Mas. Kiai itu warasatul anbiya, Mas. Itu nabi zaman sekarang ya kiai-kiai yang kiai-kiai kayak gitu. Makanya kan saya kan sering mengatakan kan, saya itu begitu kenal dengan Kiai Sahal, tahu Kiai Sahal, tahu Kiai-Kiai Kacen, ada Kiai Nafe. Itu saya sulit membayangkan Kanjeng Nabi itu sulit, Mas. Karena dengan ketemu Kiai Sahal saja, itu wangel, Masya Allah. Semuanya serba mu'alaq bisyariah. Tidak ada yang kemudian tidak. Sayangi sama orang-orang itu luar biasa. Kalau Kanjeng Nabi ngendikan fal yukrim jarahu, beliau paling memuliakan tetangganya. Fal yukrim doifahu, beliau paling fal yukrim syaikhuhu, beliau paling memuliakan guru-gurunya. Ketika Ta'limul Muta'alim mengatakan, kalau kamu hormat kepada gurumu, kamu juga hormat kepada anaknya sama dengan hormat kepada gurunya. Sehingga ketika saya melihat memperlakukan anaknya gurunya, itu kitab jalan, aku mau jalan. Agama yang berjalan, bukan agama sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah ajaran. Tapi beliau sendiri adalah agama itu sendiri. Saya susah terus ketemu, membayangkan Kanjeng Nabi itu kayak apa luhurnya ini. Susah, hanya dengan ketemu Kiai Sahal. Jadi kalau tadi pertanyaannya, apakah pendampingan rohani ya? Saya yakin. Wong beliau setiap malam bangun. Jadi didoakan, itu saya kira iya. Orang-orang kayak beliau itu orang-orang yang melihat umat susah, beliau paling susah. Kenapa kemudian melakukan ini kan? Bolak-balik kan umat. Dalam keterjangkauan yang bisa beliau lakukan. Dalam hal ini misalnya santri-santri yang ada di Masalah Huluda, santri-santri yang ada di Matolil Falah, kan kembalinya kepada umat lagi. Oke, setelah kita berbicara panjang lebar tentang bahasa hal, Pak, ya, dengan ide-ide besar beliau tentang ekonomi pesantren, tentang ekonomi umat yang bukan hanya ide tetapi juga beliau laksanakan dan beliau eksekusi sendiri sampai jadi, katakanlah sampai berhasil, Pak. Apakah ide-ide dari Mbah Sahal ini sampai sekarang masih harus kita lakukan dengan hal yang sama, atau di zaman sekarang ini menurut panjenengan ada cara-cara lain yang juga harusnya kita lakukan selain dengan cara-cara yang dilakukan oleh Mbah Sahal tadi? Kalau cara berpikir harus ya. Kalau cara berpikirnya seperti Kiai Sahal itu harus.
Menurut saya harus ya. Cara berpikir seperti beliau itu harus. Tetapi kalau dalam pelaksananya saya kira variabel-variabel ahwal, variabel awarif, variabel di sekitarnya ya, keadaan, variabel zaman, variabel waktu itu saya kira mempengaruhi strategi-strategi yang perlu dilakukan saya kira. Tapi kalau mindsetnya itu harus sama, mindsetnya itu saya kira relevan. Tetapi kalau pelaksanaannya ya menyesuaikan. Misalnya istihannya Gus Rozin misalnya, kemudian sekarang mendirikan dalam tanda kutip ya pendidikan umum SD, itu kan istihad. Kenapa? Ya memang itu ada dan harus digarap kan. Kalau kita garapnya pesantren tok ya, ini hanya akan berkisar kepada orang-orang yang memang sudah santri. Nah, Gus Rozin kan semangatnya ini umat kita tidak hanya itu. Maka kemudian muncullah itu tadi ada SD. Kemudian saya kira ini juga langkah atau strategi yang kemudian diambil dari cara berpikirnya Kiai Sahal ya. Misalnya di Matolil Falah itu sekarang punya ide itu mendirikan Matolil Falah internasional pesantren MIP ya, Matolil Falah internasional pesantren. Yang nyasarnya tidak lagi kepada santri-santri, nyasarnya orang-orang yang tidak punya yang tidak punya basis pesantren, orang-orang yang selama ini mengagungkan itu, tapi pincang gitu kan ya. Itu kan strategi. Kalau kemudian kita di situ tuh orang-orang ini akan digarap orang lain yang kemudian akidahnya bisa berubah. Berarti kan untuk model berpikir kita masih harus mengikuti Kiai Sahal dalam kerangkanya, tetapi dalam eksekusi harus juga mengikuti perkembangan zaman. Iya kan, karena kan kita tidak mungkin kemudian ngotot hanya ini saja. Itu pasti kita akan mengabaikan yang lain. Pasti akan mengabaikan yang lain. Nah, sehingga dengan cara berpikir bahwa kita ini khidmah kepada umat, ya kita lihat umatnya bagaimana sekarang. Ya kan? Umatnya bagaimana? Kalau umatnya itu macam-macam, berarti kan pendekatannya jadi macam-macam. Ya, kalau keadaannya kita sebagai warga negara akan mesti juga mengikuti kepada regulasi yang ada misalnya. Kan itu jadi variabel yang harus kita tentukan. Mempengaruhi lah di dalam eksekusi merumuskan kebijakan dan melaksanakan sebuah kebijakan. Ya, itu tadi teman-teman bahwa Kiai Sahal selain seorang kiai, beliau juga seorang penggerak ekonomi umat, ekonomi pesantren juga, di mana pesantren jangan sampai sebagai sebuah lembaga pendidikan bergantung pada orang lain, seperti jangan sampai pesantren itu bergantung pada wali santri dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat di sekitar pesantren khususnya dan pada umumnya juga bagaimana agar taraf hidupnya meningkat, tidak menjadi orang-orang yang fakir, karena kadang-kadang bahkan seringkali fakir itu mendekatkan kepada kekufuran ya, kadal fakru ayyakuna kufran au kama qol. Kiai Sahal mengambil pelajaran dari makalah itu dan dari pengalaman kehidupan beliau yang pada awalnya juga sama-sama berangkat dari dari latar belakang ekonomi yang kurang, ingin mensejahterakan masyarakat yang ada di lingkungannya agar tidak merasakan hal yang sama sebagaimana yang beliau rasakan dulu, dalam artian di tengah kekurangan ekonomi. Karena memang ya kita tahu lah, kita sama-sama merasakan kalau seandainya isi dompet sedang tipis kan iman pun juga biasanya tipis. Jadi untuk mempertebal iman salah satu caranya mungkin mempertebal dompet juga Pak ya. Salah satu ya, tapi tidak semuanya. Dan Kiai Sahal merupakan sosok yang untuk mewujudkan
hal-hal yang besar tadi, umat yang mandiri dari segi ekonomi, pesantren yang mandiri dari segi ekonomi, beliau mengajak semua orang yang ikut bersama beliau menggerakkan ekonomi mempunyai semangat entrepreneur, mempunyai semangat sebagai seorang pengusaha, di mana seorang pengusaha tidak boleh ia takut gagal, sekali gagal ya coba lagi, coba lagi, coba lagi, dan kalau memang masih tidak berhasil ya jangan lupa semuanya itu adalah berada dalam kehendak Allah dan tidak boleh menjadi kufur justru karena usaha yang gagal tadi, tetapi menyadari bahwa itu semua kehendak Allah dan bertawakal mungkin Pak ya, ketika mencoba lagi dan masih gagal. Dan itulah tadi Kiai Sahal yang menggerakkan ekonomi tetapi juga mengawasi orang-orang yang bergerak ini agar tidak terlepas dari koridor syariat. Dan Kiai Sahal sampai akhir hayatnya kita saksikan sudah bisa mewujudkan banyak sekali perubahan di masyarakat, dari yang tadinya masyarakat yang rumahnya itu masih anyaman bambu sampai sekarang sudah tembok semua, dari pesantren yang tadinya mungkin hanya ngaji-ngaji saja sampai jadi punya bank, sampai punya unit usaha lainnya. Mungkin sebelum mengakhiri sesi podcast pada kesempatan kali ini Pak, ada satu dua kesimpulan terakhir mungkin yang bisa diberikan untuk kami semua. Wah, kalau kesimpulan itu enggak lah, saya kira kalau dari tadi yang bisa kita bicarakan, saya kira sesuatu yang bisa kita ambil itu barangkali dalam konteks individu-individu kita adalah kita itu cukup tahu masalah kita, tahu potensi yang ada dalam diri kita, dan apa yang ada di luar kita. Itu saya kira kalau kita bisa memikirkan itu saya kira kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Tahu potensi agar kita bisa menjadi tahu masalah kita, ya, kita tahu masalah kita. Yang kedua, kita tahu potensi diri kita, kemudian potensi yang ada di sekitar kita, kita mengenal lingkungan di sekitar kita, kemudian kita bisa merenungkan, bisa merumus tiga ini bisa kita kumpulkan jadi satu, sampai kita bisa, saya paling tepat melakukan ini. Saya kira nggak ada orang yang tidak mandiri, itu nggak ada. Nggak ada orang yang kemudian nggak bisa. Kadang-kadang kita malas. Apa sih masalahnya kita? Itu kadang-kadang kita malas. Masalahnya malas. Nah, itu masalahnya. Ya akhirnya nggak gerak-gerak kan. Nah, saya misalnya ya. Ini masih rekaman ini. Iya. Dulu saya ketika lulus Mathulul Falah, saya itu termasuk yang nekat ya. Maksudnya ketika saya itu nikah itu posisi saya masih santri. Masih mondok. Belum punya pekerjaan apa-apa. Tapi begitu saya menikah, saya punya kewajiban ini. Saya ini punya kewajiban. Nah, kemudian waktu itu saya ngajar di Mantolek itu 3 hari, cuma 3 hari. Yang 4 hari saya pakai untuk kerja, Mas. Kerjanya apa? Waktu itu saya di Gembong itu banyak petani-petani madu, Mas. Petani tawon itu loh. Itu saya kulaan, sak jerigen, rong jerigen, tak bungkusi, tak botoli, Mas. Botolnya bagaimana? Kalau beli botol baru mahal. Nah, di sini ada rongsokan. Botol UC 1000 ini. UC 1000 itu. 100.000 ya? 1000, kemudian botol marjan itu saya beli kotor. Kemudian saya cuci. Nyucinya bagaimana? Ya belajar nyuci gimana supaya bersih, supaya higienis gitu kan ya. Kemudian saya botoli, sak botol, botol saya jual. Kemudian, oh, kayaknya di sana ada peluang nih, di sana ada rumah sakit ini. Kalau kita bisa jual makanan di sana, kayaknya oke deh. Kemudian kita ketika datang sana yang belum ada apa? Ini belum ada. Tapi saya nggak punya apa-apa ini. Makanya kemudian waktu itu saya bikinnya itu bakpao. Bakpao kan cukup dikukus kan? Roti goreng. Diter ke sana. Kemudian, ini kalau seperti ini tuh lambat ini.
Apa yang bisa saya lakukan? Cobalah kita belajar dengan yang lebih bagus lagi. Kita cari, oh Bugasari ternyata punya unit pelatihan bikin roti, baking center. Namanya BBC. Bugasari Baking Center. Saya ikut latihan, Mas. Begitu latihan bisa, orang duwe alat. Orang duwe alat. Motor saya jual, Mas. Saya punya motor Mega Pro itu saya jual. Kurang juga. Terus waktu itu saya punya relasi di BSM ya, Bank Syariah Mandiri waktu itu. Sekarang PSI. Itu saya bilang, Mas, saya punya pikiran, punya perencanaan, tapi saya enggak punya duit. Jadi kan berani enggak membiayai saya. Nah apa? Nah, saya mau usaha roti. Oh, baru mau? Iya, yang sudah jalan ya saya kecil-kecilan ini, goreng sama ini. Akhirnya kemudian, ya sudah coba. Saya bikin cash flow, Mas. Saya bikin cash flow 3 tahun. Cash flow ngerti ya? Santri ini kadang-kadang cash flow orang ngerti. Cash perencanaan, sirkulasi keluar masuk. Kapan punya duit, kapan tidak punya duit lah. Kira-kira begitu. Saya bikin selama 3 tahun. Kemudian saya punya kemampuan bayar kira-kira segini. Ya wis nanti tak. Akhirnya saya dibiayai itu sama BSM itu saya sudah biayai. Akhirnya saya beli oven, saya beli mixer untuk melengkapi itu. Itu kan hanya memikirkan kita punya masalah apa, kemudian potensi yang kita miliki itu apa, potensi waktu, potensi pasar, potensi macam-macam lah. Yang kita butuhkan apa, di sekeliling kita punya apa. Itu makanya enggak khawatir dengan hidupnya. Pasti iso, mosongin ora iso. Dan saya terinspirasi dengan Kiai Saha. Kiai saya itu statnya lebih parah daripada saya misalnya. Ya kan? Tapi beliau percaya diri. Ya santri itu kan keyakinannya kepada pangeran kan kuat ya. Orang mungkin saya hidup tidak diberi rezeki itu namanya. Kalau saya masih diberi hidup pasti masih ada rezeki. Sehingga ya tadi upayanya 2. Kalau malam ya karena rezeki itu kan kita faidul ilahi kan, peparing kan. Yang namanya peparing ya harus diminta. Bahkan dalam urusan itu saya juga sering pesan kepada anak-anak. Ilmu itu faidul ilahi. Karena itu harus diminta. Tetapi ilmu sebagai sesuatu yang berharga itu juga mesti diikhtiari. Kalau siang ikhtiar, malam matur sama yang punya rezeki. Kalau siang atau malam belajar, kalau santri ya berarti sinaunya sinau sebagai ikhtiarnya, diskusinya jalan, musyawarah jalan, tapi ketika kita sowan karo pangeran ya minta Gusti Allah marzuqna fahman nabiyyin ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan, diminta karena itu fadl. Makanya kuat-kuat, capon kuat-kuat, teman-teman saya kuat. Ya orang-orang yang kemudian dekat dengan Kiai Sahal itu nggak ada kan yang nyager. Yang dahlan ya kemudian kenapa? Kalau ada apa-apa itu mau soalnya. Mau. Kalau mau itu kemudian belajar dia. Nah kita yang santri-santri kan belajar, kulino belajar mandiri kan. Kulino belajar mandiri. Bagaimana mengatasi masalah-masalah kita sendiri kan harus kulino. Jadi saya 3 hari ngajar, yang 4 hari saya kerja. Sekarang waktu saya hampir semuanya untuk ngajar sekarang. Yang itu gimana? Ya sudah jalan. Kalau sudah jalan jangan kita lakukan sendiri ngopo. Ya, yang lain biar jalan, jadi kita menjadi perantara untuk orang lain mendapatkan sesuatu. Gitu. Kiai Sahal kan begitu. Kita enggak mungkin Kiai Sahal melakukan ini, enggak mungkin. Tapi pikiran-pikiran beliau, motivasi-motivasi beliau, kemudian contoh hidup beliau, itu saya kira menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam konteks pengembangan masyarakat dan konteks pengembangan khususnya untuk orang-orang yang mengenal ya. Kalau orang mengenal belajarnya gampang karena melihat. Kalau saya, dia, Pak Makin tuh enak karena melihat. Gitu. Berarti ini kata-kata terakhir kesimpulan sekaligus praktek ini. Kita mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan cara contoh bagaimana pengaplikasian dari kaidah yang telah disimpulkan. Ya makanya tadi kan saya sudah bilang kan. Kiai Sahal itu
Itu keberhasilan utamanya itu membangun mindset itu loh. Kalau sudah ketangkep, itu kan ibarat rumus, kan jalan sendiri, udah. Kalau itu sudah ketangkep jalan sendiri. Makanya beliau itu enggak mau kalau kulo saene pripun, enggak bakalan dijawab kamu. Datang-datang kamu suka kulo saene pripun. Kamu malah dimarahin. Lah kowe piye? Lah kowe piye? Kowe karepe piye? Makanya gitu. Kamu harus tahu masalahmu sendiri. Kira-kira saya ini masalahnya di mana? Masalah saya apa? Kebutuhan saya apa? Itu yang paling tahu kamu sendiri. Orang luar kan nonton dari luar. Orang luar itu membantu kalau kamu tidak bisa menemukan masalahmu sendiri, kita bisa ajak orang lain untuk membantu menemukan masalahnya. Kemudian ketika kita sudah tahu masalahnya, kita bisa mengajak orang lain untuk membantu mencarinya. Tapi kamu sendiri harus aktif. Kamu sendiri sebagai sohibul masalah. Itu kan harus. Kamu dikasih teori bertekik-tekik apapun itu loh. Kalau kamu tidak tahu masalahmu sendiri, tidak tahu potensimu sendiri, kamu kursus kemana-mana juga nggak jalan-jalan. Ya itu dalam yang sering dikutip lagi-lagi. Ini kesimpulan jadi panjang lagi. Itu kan. Kiai Sahal kan sebenarnya bisa saja memberikan sesuatu itu semuanya berikan. Tapi beliau kan tidak mau. Beliau tidak mau ngasih-ngasih itu. Karena mungkin lah ya, itu tidak mendidik. Itu meracuni itu. Kenapa Gus Rosin jadi seperti itu? Karena Gus Rosin ya ditempa. Jadi Gus Rosin perumangsane orang-orang melihat itu serba enak. Saya itu tahu kamarnya Gus Rosin itu. Itu kecil, 2 kali berapa ya? Tidak ada kasurnya mas, kasur lantai pun tidak ada. Yang ada hanya karpet. Itu kamarnya Gus Rosin. Gus, satu-satunya putra Kiai Sahal. Ketika mondok, ya mondok kono. Ketika mau sekolah, ya sekolah kono. Makanya kemudian Gus Rosin sekolah kan aneh deh. Mondoknya kan aneh. Di sini kemudian salaf. Kemudian di Jakarta S1, kemudian ke luar negeri kan. Ya kenapa? Ya saya punya perencanaan begini, coron jenengan pripun. Nah, itu kan berarti minta saran ini berarti. Berarti kamu sudah tahu masalahmu sendiri, kamu sudah tahu potensimu sendiri, coron jenengan pripun. Nah, kalau begitu akan dijawab itu. Tapi kan, kulo saene pripun. Nah, udah nggak apa-apa kok saene pripun. Nggak bakalan. Kamu berarti belum berpikir, kamu belum sadar masalahmu, belum sadar potensimu, belum memahami lingkungan di sekitarmu. Wes, itu kesimpulannya lah ya. Oke. Tahu masalahmu sendiri, ya. Yang kedua, tahu potensimu sendiri, kemudian tahu potensi yang ada di sekitar kamu. Oke. Tahu masalah, tahu potensi diri, tahu potensi lingkungan yang ada di sekitar. Iyalah. Itu dikolaborasikan, menghasilkan sesuatu. Oke. Oke, itulah podcast kita pada kesempatan kali ini. Ilmunya sangat banyak sekali. Penggalan-penggalan cerita bisa kita rekam masing-masing agar kita jadikan pengingat bagi diri kita sendiri tentang perjuangan Kiai Sahal dan bagaimana beliau bisa sukses dan mendidik orang lain juga untuk sukses. Itu dulu untuk kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati, karena yang dimasukkan ke dalam hati cukup ilmunya saja. Kalau yang selain ilmu jangan, nanti malah jadi racun katanya tadi kan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.